Baik anak-anak, ini adalah pembahasan review tema 9 dengan pokok bahasan karakteristik geografis Indonesia. Nah, berarti ini konten IPS ya. Apa saja yang kita pelajari di sini? Nah, kita belajar tentang penampakan alam. Itu kita belajar tentang lewat Google Earth ya, Mas ingat ya, semoga ya. Kemudian letak astronomis dan letak geografis. Oke, penampakan alam. Nanti terbagi wilayah terbagi dua tentang perairan dan daratan, tetapi di sini Ibu tidak ulas banyak mengenai contoh dan ciri-cirinya. Sudah pernah diberikan ya di semester lalu, semoga catatannya masih ada, semoga juga kalian masih mengingatnya tentang apa itu wilayah perairan, daratan, contoh-contoh dan ciri-cirinya ya. Kemudian Ibu akan fokus ke ini ya, letak astronomis dan geografis. Letak astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Letak astronomis Indonesia atau suatu tempat itu di peta itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini harus kalian hafalkan letak astronomis Indonesia, yaitu terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur ya. Itu tolong dihafalkan, jangan sampai tertukar ya. Kemudian apakah itu garis bujur dan garis lintang? Nah, ini dia ya, garis-garis itu adalah garis imajiner buatan manusia ya, atau garis khayal yang memang sengaja dibuat untuk menentukan posisi suatu tempat berdasarkan petanya ya, posisi suatu tempat di peta. Kalau garis bujur pada peta itu digambarkan secara vertikal, sedangkan garis lintang digambarkan secara horizontal. Nah, ini juga jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya, pengaruhnya ya, pengaruh letak astronomis Indonesia ya. Nah, ini akibat dari pembagian letak astronomis tersebut, maka mempengaruhi iklim suatu daerah ya. Jadi setiap setiap tempat yang dipisahkan oleh garis-garis astronomis itu iklimnya itu berbeda ya. Indonesia terletak di antara ini ya, 6 derajat lintang utara dan lintang selatan. Itu akan maka iklimnya adalah iklim tropis ya. Kemudian dari iklim tropis ini yang curah hujannya banyak, sinar mataharinya cukup, akhirnya menyebabkan tanahnya subur, maka Indonesia dikenal dengan negara agraris ya. Karena tadi tanah subur, maka mata pencariannya warganya itu banyak dari pertanian, perkebunan ya. Maka disebut dikenal dengan negara agraris ya. Kemudian karena tadi banyak hujan dan sinar matahari cukup, tanah subur, juga banyak hutan ya, banyak hutan-hutannya, banyak hutan tropis, maka dikenal juga dengan paru-paru dunia. Nah, tadi kemudian banyak hutan tropis yang juga rumah bagi flora dan fauna, maka flora dan fauna juga beragam ya di Indonesia. Selanjutnya, karena pengaruh dari letak astronominya, Indonesia juga kaya akan ekosistem terumbu karang dan akhirnya menjadi destinasi atau tujuan wisata bahari. Nah, itu seperti itu pengaruh dari letak astronomis ya Indonesia. Selanjutnya, mengenai letak geografis ya. Nah, letak geografis Indonesia itu di antara 2 samudra dan 2 benua. Ibu harapkan kalian sudah tahu apa samudra yang mengapit Indonesia, apa benua yang mengapit Indonesia. Selain itu, negara Indonesia juga termasuk negara kepulauan terbesar di dunia ya. Nah, sekarang pengaruhnya apa? Pengaruhnya ada pada pembagian musim ya. Ada karena pengaruh letaknya tadi, maka Indonesia itu
musimnya ada dua, ada kemarau sama ada hujan. Kemudian karena tadi Indonesia adalah kepulauan yang terbesar di dunia, otomatis mempunyai laut yang banyak ya, laut yang luas, maka kondisi iklimnya termasuk iklim laut. Kemudian tadi karena Indonesia diapit oleh dua benua ya dan lebih condong ke Asia Tenggara, maka Indonesia terhubung dalam organisasi ASEAN. Ya, kemudian Indonesia juga strategis ya, karena letaknya tadi strategis di antara dua benua dan dua samudera, maka banyak masuk budaya asing ya, melalui makanan, film, lagu, pakaian, tarian, dan lain-lain. Ya, karena letaknya strategis juga, maka Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Ya, kapal-kapal yang dari menuju Asia, mau menuju Afrika, ya, mau menuju Eropa, itu biasanya melewati perairan Indonesia. Seperti itu. Kemudian menjadi destinasi pariwisata juga ya, karena tadi letaknya strategis, kemudian iklimnya bersahabat juga, tidak terlalu ekstrim ya iklimnya. Jadi menjadi destinasi pariwisata. Kemudian persebaran flora dan faunanya ya juga banyak. Kemudian memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu dia pengaruh letak geografis Indonesia ya. Baik, itu tentang pokok bahasan geografis Indonesia ya. Video selanjutnya akan bahas tentang persatuan dan kesatuan. Terima kasih.